thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Halo, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya Tuhan selalu beserta kita di setiap hari yang kita lalui, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, dan Dia itu adalah pencipta kita yang penuh kasih, melimpah, yang selalu menuntun langkah kaki hidup kita yang mau percaya kepada Tuhan. Oke, di pagi yang indah ini menjelang siang, Ser ingin membawakan firman Tuhan dalam acara pendidikan Advent Semarang Karakter Building ibadah chapel kita. Ser akan mengajak pemikiran anak-anak sekalian dan bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang memiliki orang tua yang kalian cintai, untuk kita dengarkan apa cara yang baik menjadi seorang anak yang setia di dalam Tuhan dengan memberkati orang tua kita dan menghormati orang tua kita dengan cara-cara Tuhan. Untuk itulah mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa Tuhan yang penyayang, penuh kasih di takhta surgawi, kami mau datang kepadamu Tuhan pada saat ini lewat ibadah chapel pendidikan Advent Semarang. Kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Tuntunlah hidup kami, baik para student maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah online kali ini, agar dengan firman Tuhan kami dengarkan, kami akan semakin benar dalam Tuhan dan hidup serupa dengan Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik Ser yang Ser kasihi, di hari yang spesial ini, mari kita fokuskan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang indah, mengajarkan kepada kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang Tuhan. Mengapa? Karena mereka adalah orang tua yang telah melahirkan kita, menjadikan kita dalam sistem biologis, sehingga kita ada oleh karena usaha dan kasih mereka, yaitu ibu dan bapak kita, mama dan papa kita, father and mother yang kita cintai. Oke, mari kita fungsikan Alkitab kita di dalam, saya yakin dan percaya kalian sudah tahu, di dalam Alkitab di buku apa? Efesus 6 ayat 1. Mari kita buka buku Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 di sini dengan judul perikop taat dan kasih. Taat dan kasih. Ayat Efesus 6 ayat 1 berbicara dan mengatakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Dari ayat yang singkat ini ada 3 poin yang saya mau angkat yang sangat bermanfaat bagi kita semua manusia yang menjadi anak-anak, kecuali dia tidak berbapak dan tidak beribu ya. Dan saya kira percaya kita semua memiliki ayah dan ibu ya, walaupun sudah tua ya. Mari kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama yang saya angkat di sini adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Taatilah orang tuamu, poin yang pertama. Taatilah orang tuamu yang seperti apa? Yang seperti dimana di saat Tuhan mempercayakan orang tua kita untuk memerintahkan kita di jalan-jalan yang benar, kita harus ikuti. Contohnya bekerja di rumah, cuci piring, menyapu, itu adalah satu didikan yang baik. Contohnya masuk gereja tepat waktu, pergi sekolah dengan tepat waktu, itu adalah didikan-didikan yang baik. Beribadah di waktu pagi, siang dan malam, itu adalah didikan-didikan yang baik. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan teman lain. Itu semua adalah didikan yang baik jika orang tua mengajarkan hal-hal yang demikian. Jadi kita harus taat kepada orang tua, karena mereka lah yang melahirkan kita secara biologis ya. Oke, itulah poin yang pertama. Poin yang kedua ialah di dalam Tuhan. Nah, tentunya orang tua harus mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Jangan di dalam pemikiran sendiri, kepentingan sendiri, dan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mengajarkan mencuri, merokok, berdusta. Itu adalah didikan-didikan yang tidak di dalam Tuhan. Orang tua yang baik dan sudah menjadi keharusan bagi orang tua yang Kristiani, percaya Tuhan, harus mengajarkan didikan-didikan yang sesuai dengan Alkitabiah. Jadi kalau tidak sesuai Alkitabiah, jangan didengar anak-anak ya, karena itu tidak baik. Kalau diajarkan berdusta, jangan berdusta. Diajarkan apa lagi? Tidur lat, jangan tidur lat. Diajarkan apa lagi ya? Menjadi orang sombong, tidak baik. Kita hidup jadi orang yang rendah hati. Jadi kalau ada orang tua yang mengajarkan kita harus sombong, pandang enteng orang, menganggap orang lain di bawah kita, itu adalah ajaran-ajaran yang tidak baik, dan jangan kita ikuti ajaran seperti itu yang jika ada orang tua yang mendidik seperti itu ya. Karena poin yang kedua dikatakan di sini ialah kita mendengarkan orang tua di dalam Tuhan. Poin kedua di sini ialah orang tua harus mendidik anak-anak didiknya maupun guru yang sebagai menjadi orang tua di sekolah atau orang tua wali dimanapun kalian berada. Kalian harus mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan, dan anak-anak harus mendengarkan ajaran-ajaran orang tua kita sejalan dengan Alkitab di dalam Tuhan. Kalau tidak, jangan kalian dengarkan ya. Tidak berdosa itu kalau kalian tidak mendengarkan ajaran-ajaran mereka yang sesat ya. Poin yang ketiga, kita masuk ke poin yang ketiga. Ialah apa di sini? Karena haruslah demikian. Ya, berbicara haruslah demikian sudah pasti begitu. Tidak ada toleran alasan yang lain, oh harus begini. Tidak, harus demikian. Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya selaras dengan kehendak Tuhan, dan itu sudah menjadi keharusan ya. Seorang guru juga, sebagai guru di sekolah, akan mendidik kalian sejalan sesuai seturut kehendak Tuhan. Dan dengan didikan itu, kalian bukan hanya berhasil di dunia ini, kalian akan berhasil di surga nanti. Karena kehidupan kita bukan hanya sekedar sukses di dunia ini, mencari harta, mencari kesenangan di dunia ini, mencari keberhasilan takhta. Tetapi kesuksesan yang sejati ialah ketika kita diselamatkan di dalam kerajaan surga. Itulah dia kebahagiaan yang sejati yang kita idam-idamkan, tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, itulah tujuan hidup kita sesungguhnya. Karena ayat pendukung yang dikatakan di sini, ketika kita mentaati orang tua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan apa saudara-saudara? Mari kita buka di dalam
Keluaran 19. Oh sorry, salah kakaknya. Keluaran 20 ayat berapa adik-adik ya? Ada yang sudah tahu 10 hukum Tuhan? Hormatilah orang tuamu. Terdapat di dalam kita lihat di sini dulu ya. Ayat yang ke-12. Sorry agak lama karena memang kita harus teliti baik-baik Alkitab ya. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, ketika kita setia kepada orang tua kita dengan ajaran-ajaran Kristus, kita akan bertambah umur kita dan umur kita akan panjang, diberkati Tuhan, dan di tanah yang Tuhan sediakan bagi kita ialah kerajaan surga. Sangat jelas di sini kita semua membutuhkan keselamatan dan kita mau berumur panjang. Oleh karena itulah marilah kita taat kepada orang tua sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Waktu sudah tidak mengizinkan, mari kita berdoa. Kita akan jumpa di lain waktu ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, berkatilah pelajaran firman Tuhan ini. Bantu kami agar kami selalu taat kepada orang tua, dan dengan pertolongan Tuhan, orang tua akan mendidik kami dengan ajaran-ajaran benar, dan kami akan selaras selalu dengan firman Tuhan. Kami bisa memiliki karakter Kristus dan selalu menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar sukses di dunia ini, kami sukses yang sejati hidup di surga ketika Tuhan datang menyelamatkan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini ya Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami di dalam kehidupan kami. Mengampuni dosa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.